Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan statement daripada Bung Ferry Amsari ya, seorang pakar hukum tata negara teman-teman, di mana ternyata menurut argumentasi Bung Ferry Amsari ini ada celah loh yang bisa membatalkan dilantiknya Gibran dalam undang-undang, yaitu ada celah gitu teman-teman kalau terbukti bahwa akun Fufu Fafa itu benar-benar milik Gibran, teman-teman. Ini sangat menarik dan ternyata perihal kasus Fufu Fafa ini bukan masalah remeh ya, teman-teman. Karena membuka celah gitu ternyata yang bisa membatalkan Gibran menjadi cawapres menurut analisa Bung Ferry Amsari ya, tentu dengan kepakarannya ya, teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Menurut saya kasus Fufu Fafa ini yang menarik secara moral Bang Iwan adalah ada pernyataan begini ya. Ini yang bagian sangat penting menurut saya. Dia mengatakan silahkan tanya kepada yang punya akun. Bagaimana kalau secara hukum terbukti yang punya akun adalah Mas Gibran? Kenapa pernyataan bohong itu dilakukan terbuka? Saya akan lebih menghormati kalau betul-betul ya kan. Mas Gibran mengatakan, mohon maaf, saya waktu itu masih sangat muda. Izinkan sebagai orang yang diamanahkan menjadi co-pilot negara ini, saya minta maaf. Maklumi betapa mudanya saya ketika itu. Mungkin semua akan respect. Tadi Bang Iwan cerita penghormatan ala Jepang ya. Bagaimana penghormatan ala Jepang juga harus dilakukan oleh para penyelenggara negara kita, mengakui pernah salah. Obama itu yang dia lakukan. Saya pernah muda, saya pernah salah. Sebagaimana anak muda-muda lainnya. Nah ini kemudian membantah. Saya memang lupa sebagai anak muda ditawarkan private jet, saya naik. Gratis. Tapi begitu dikatakan nebeng, ini kan ada problematika moralitas. Ceto welo-welo itu gratifikasi. Dan KPK masih bela. KPK bilang bahwa karena ini adalah fasilitas negara, maka bisa dikonversi dengan pergantian uang. KPK juga immoral. Bagaimana mungkin pesawat privat jet dikatakan fasilitas negara? Hanya demi membela anak presiden begitu ya. Bahkan di dalam negara yang beradab, penyelenggara negara harus super sensitif. Bagi Bang Abar boleh, bagi saya belum tentu. Maka beliau mencontohkan tadi, kalau yang lain kencing berdiri, mungkin kurang ilmu agamanya. Kencing saya berdiri. Kalau presiden beda lagi. Saya pernah mencontohkan kepada mahasiswa, Ferry Amsari merokok, di belakangnya ada tulisan dilarang merokok, orang bilang dosen immoral. Dampak ketatanegaranya kecil. Tapi presiden merokok, di bawah tulisan dilarang merokok. Dampak ketatanegaraannya seluruh warga melihat. Begini cara adab yang baik bernegara. Langgar saja di hadapan mata seluruh peraturan yang ada. Kalau perlu diubah peraturan itu kalau presiden merokok. Dilarang merokok kecuali presiden. Nggak boleh hukum yang berlaku umum kemudian karena jabatan diberikan keistimewaan. Nah, paling menarik pasal 169 huruf J Undang-Undang 7 yang bicara soal syarat menjadi presiden. Katanya apa yang dijadikan syarat adalah seorang presiden dan atau wakil presiden tidak boleh cacat etika dan moral, baik menurut agama, masyarakat, dan lain-lain. Bahkan disebutkan, dia tidak boleh, ya, zina tidak boleh. Apa yang dilarang secara etika oleh agama, masyarakat, jika itu terjadi, dia akan bisa di-impeach. Pertanyaan saya, kalau benar akun Fufu Fafa itu adalah Mas Gibran,
lalu disangkal oleh Mas Gibran, terbukti secara hukum. Bagaimana? Kita punya wakil presiden yang berbohong di ratusan juta, 200-an juta warga negara Indonesia. Anak-anak kecil kita melihat, begini jadi caranya jadi wakil presiden yang baik. Bohong saja ke depan publik. Maka peristiwa immoral ini diperbolehkan secara ketatanegaraan untuk kemudian di-impeach. Pertanyaan besarnya adalah, beranikah anggota DPR mengusulkan bahwa pendapat DPR, Wakil Presiden Republik Indonesia, jika sudah dilantik tanggal 20 Oktober jam 10 telah melakukan pelanggaran, terbukti tidak lagi memenuhi syarat menjadi Wakil Presiden karena melanggar pasal 169 huruf E dan huruf J Undang-Undang Pemilu. Bagaimana, Pak? Berani tidak? Seluruh orang politik bertanggung jawab melindungi konstitusi. Proses bertata negara punya keberanian tidak menegakkan konstitusi. Atau konstitusi hanya benda mati yang kita akui dalam lip service kita sebagai hukum tertinggi, the supreme law of the land. Atau kita ini adalah manusia-manusia yang diciptakan untuk mengkhianati konstitusi itu. Kita buat dan kita khianati. Demi proses jabatan dan berkaryanya kepentingan politik, terutama keluarga-keluarga tertentu. Konstitusi tidak peduli. Bang Iwan pernah cinta ke Jokowi, Ferry Amsari pernah cinta dengan Jokowi. Tidak itu, tidak bicara pribadi personal. Bukan pribadi tidak dihormati, tapi konstitusi adalah aturan main yang kita perlu hormati bersama-sama. Sepakat ya, sepakat. Kecuali ya, sudahlah. Kita sama-sama tahu, lupakan saja ini, karena kursi kabinet perlu kita bagi, jumlahnya sekarang 44, dan masing-masing dapat jatah yang agak lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya. Kita lupakan ini semua, dan satu waktu kita semua akan tersesat dalam bernegara. Selamat datang pilot dan kopilot yang baru, lindungi konstitusi kita, apapun Anda terpanggil untuk melindungi konstitusi ini, karena begitu Anda menjadi pilot dan kopilot, nyawa kami rakyat Indonesia Anda pertaruhkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Luar biasa pernyataan dari Bung Ferry Amsari sebagai pakar hukum tata negara. Memang dia menjelaskan keilmuannya bahwa seorang presiden atau wakil presiden itu ada syaratnya ya. Kualifikasinya tidak boleh tercela gitu ya, pernah melakukan perbuatan tercela gitu ya teman-teman. Tadi dijabarkan dengan sangat baik oleh Bung Ferry Amsari, mengingat akun Fufafa ini menghina banyak pihak, merendahkan banyak pihak. Ya teman-teman, inilah sebenarnya perlu diketahui ya, siapa sebenarnya akun Fufafa ini ya teman-teman. Kan sebenarnya bisa dibongkar ya teman-teman, karena menghina banyak pihak ya teman-teman. Jadi saya juga tertarik tadi dengan pernyataan Bung Ferry bahwa politikus itu harus menjaga konstitusi ya teman-teman. Jadi konstitusi itu jangan dibuat untuk kepentingan keluarga tertentu, atau dibuat untuk kepentingan tertentu ya, atau dibuat untuk diingkari dan tidak dipatuhi. Nanti terjadi kekacauan ya, ketidakpatuhan banyak pihak terhadap kesepakatan akan menyebabkan kekacauan. Nah, ini menurut saya pentingnya orang-orang hukum itu terus menyuarakan pandangan-pandangan hukumnya, karena nanti ya teman-teman, pentingnya itu nanti ketika terjadi ketidakpatuhan, nah itulah baru terasa betapa pentingnya semua pihak itu menjaga konstitusi demi keberlangsungan Republik Indonesia ke depannya. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.